Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan dari diskusi kelompok kami mengenai jenis tumbuhan yang digunakan sebagai obat-obatan. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama, saya sendiri, Augusta Fauzi dengan NIM 2003 1114. Yang kedua ada Alda Deria dengan NIM 2003 1046. Yang ketiga ada Angela Dwi Maharani dengan NIM 2003 1049. Dan yang keempat ada Angeli dengan NIM 2003 1006. Dan yang terakhir adalah Velia Kalisma dengan NIM 2003 1035. Baik, pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator akan mempersilahkan kepada saudari saya Anjeli untuk menyampaikan materi pertama. Kepada Anjeli, layar dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang pertama, tanaman sambiloto atau biasa dikenal dengan Andrographis paniculatanes, yang mana tingkatan taksonnya terdiri dari kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Scrofulariales, famili Acanthaceae, genus Andrographis, dan spesies Andrographis paniculata. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan ini yaitu berupa terna tegak yang tingginya dapat mencapai 90 cm, rasanya sangat pahit, batang sambiloto berkayu berpangkal bulat, pada saat muda batang berbentuk segi empat atau quadrangularis dan bulat setelah tua, percabangan monopodial berwarna hijau. Nah, tumbuhan ini berasal dari Asia tropika, penyebarannya dari India meluas ke selatan, ke timur sampai semenanjung Malaya. Nah, tumbuhan baik di daratan rendah sampai ketinggian 700 meter dari permukaan laut. Adapun manfaat dari tumbuhan ini, yang pertama digunakan sebagai obat hepatitis, infeksi saluran empedu, disentri basiler, diare, influenza, radang amandel, malaria, radang paru, batuk rejam, darah tinggi, sakit kepala, dan lain sebagainya. Untuk tanaman kedua yaitu seledri atau dikenal dengan Apium graveolens, yang mana tingkatan taksonnya terdiri dari kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Apiales, famili Apiaceae, genus Apium, dan spesies Apium graveolens. Adapun manfaat dari tanaman ini, adapun ciri-ciri dari tanaman ini, tanaman berupa herba yang dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Nah, batangnya pendek, tidak berkayu, bersegi, beralur, beruas, bercabang tegak, dan berwarna hijau pucat. Daunnya menjari, tidak teratur, serta berlekuk-lekuk. Pangkal dan ujung daun runcing, tepi daun beringgit, dan panjang daun 2-7,5 cm dengan lebar daun mencapai 2-5 cm. Daun tipis majemuk, daun muda melebar atau meluas dari dasar, hijau mengkilat, segmen dengan hijau pucat. Nah, daun bunga putih kehijauan atau putih kekuningan, setengah hingga 3/4 mm panjangnya. Lalu manfaat dari tanaman ini secara tradisional digunakan sebagai pemacu enzim pencernaan atau sebagai penambah nafsu makan, penurun tekanan darah, memperlancar keluarnya air seni, mengurangi rasa sakit pada rematik, sebagai anti kejang. Selebihnya daun dan batang seledri digunakan sebagai sayur dan lalap untuk penyedap masakan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Anjeli yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan sendiri. Yang ketiga mengenai jeringau.
Acheorus calumus L. Tumbuhan ini memiliki kingdom Plantae, subkingdom Trachobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Arachidae, ordo Arales, famili Achoraceae, genus Achourus, spesies Achourus calamus var. Americanus. Tumbuhan jeringau ini memiliki ciri-ciri merupakan tanaman herba dengan tinggi 0,5 sampai 1 meter. Batang itu termasuk ke dalam batang basah. Di sini berdaun tunggal, berbentuk pita panjang 80 cm dan memiliki lebar 7 sampai 20 mm dan berwarna hijau. Memiliki bunga berupa tongkol dan bunganya juga terdapat mahkota berbentuk sempit dan membentuk bundar memanjang. Tidak hanya itu, tumbuhan jeringau ini merupakan tumbuhan terna yang rimpangannya dijadikan sebagai bahan obat-obatan tradisional. Yang ketiga, selanjutnya itu ada tumbuhan mirip rumput, akan tetapi tumbuhan ini lebih tinggi sedikit dibandingkan rumput. Selanjutnya, yang terakhir itu menyukai tanah di tempat yang basah atau lembab dengan daun dan rimpang yang beraroma yang sangat kuat. Adapun manfaat dari tumbuhan ini, yang pertama dijadikan sebagai obat untuk masuk angin, yang kedua gatal-gatal pada kulit, yang ketiga rematik, yang keempat batuk, dan kelima borok, dan yang terakhir juga bisa digunakan sebagai obat demam. Selanjutnya itu tidak asing lagi, yang keempat adalah lidah buaya. Memiliki kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, subdivisi Spermatophytina, kelas Liliopsida, subkelas Lilidae, ordo Asparagales, famili Aspodalaceae, genus Aloe, spesies Aloe vera. Selanjutnya, tanaman lidah buaya ini memiliki ciri-ciri daun termasuk ke dalam daun tunggal membentuk tombak dengan helaian memanjang berupa pelepah dengan panjang sekitar 40 sampai 60 cm. Lebar daun ini bisa mencapai 8 sampai 13 cm. Ketebalan daun ini berkisar antara 2 sampai 3 cm. Daun berdaging tebal, tanpa tulang daun, memiliki warna hijau keabu-abuan. Yang ketiga adalah bagian daun luar terdapat lapisan lilin. Yang keempat, daun bersifat sukulen atau sering disebut dengan mengandung air, getah, serta memiliki lender-lender yang agak kenyal. Yang kelima yaitu daun lidah buaya muda, terdapat bercak-bercak berwarna hijau, pucat hingga putih. Dan yang terakhir, bagian tepi daun ditubuhi duri yang tumpul dan tidak berwarna, akan tetapi duri ini tidak terlalu keras gitu, sehingga kita juga saat menyentuhnya tidak mengalami kesakitan. Seterusnya ada manfaat. Tanaman lidah buaya ini dimanfaatkan sebagai obat untuk terutamanya bagi mungkin banyak wanita yang memakai shampoo ataupun dari lidah buaya untuk rambutnya. Yang kedua, kulit kering dan kemerahan. Yang ketiga, kulit mengelupas dan iritasi ringan. Yang keempat, pembersihan darah. Yang kelima, penurunan panas. Yang seterusnya obat wasir. Terus ada batuk rajen, dan yang terakhir tuh mempercepat penyembuhan luka. Selanjutnya itu daun dewa atau sering dikenal nama latinnya Ginora pseudocina L. Kingdom Plantae, subkingdom Trachobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Asterales, famili
Asteraceae, genus Ginura, spesies Ginura genus Ginura Pseudochina L. Selanjutnya, daun ini memiliki ciri-ciri. Daun dewa adalah tumbuhan semak tegak yang tingginya mencapai 0,5 meter. Batangnya berwarna hijau dan bercabang kecuali tanaman yang sudah tua. Daunnya tunggal bertangkai, berbentuk oval, bulat, dan ujungnya lancip dan berkumpul di bawah. Memiliki panjang sekitar 20 cm dan lebar 10 cm. Kedua, permukaan daun berbulu. Yang selanjutnya bunganya berwarna kuning terletak di ujung-ujung batang. Tanaman ini berumbi dengan diameter 3 cm. Adapun manfaatnya antara lain sebagai luka memar, tidak dat tidak datang haid, pendarahan pada wanita melahirkan, kejang pada anak, masuk angin, digigit ular atau pasca dipatok ular ya. Digigit binatang lain. Terus kutil, ada juga tumor, batu kandung kemih, mencegah sakit jantung, rematik, luka bakar, bisul dan dan lain-lain. Selanjutnya itulah penyampaian dari materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya Angela Maharani. Kepada Angela Dwi Maharani, layar dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi. Yang keenam yaitu ada tanaman biduri atau Calotropis sigantea L. Adapun taksonominya yaitu kingdom Plantae, subkingdom Trasebionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Gentianales, famili Asclepiadaceae, genus Calotropis dan spesies Calotropis gigantea. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan tersebut yaitu yang pertama batang bulat, tebal, bagian yang muda berwarna putih. Daun bertangkai sangat pendek, helaian daun memanjang atau memanjang bulat, telur terbalik dengan ujung tumpul dan pangkal berbentuk jantung. Lalu bunga dalam anak payung berbunga banyak, tertancap antara tangkai dari pasangan daun yang sama. Tangkai utama berambut lebat. Kelopak terbentang agak mendatar dengan taju yang berfield putih, bulat telur. Lalu yang terakhir mahkota berbentuk roda, lila, kadang-kadang putih, 4-4,5 cm, garis tengahnya dengan tabung yang hijau pucat. Manfaatnya diantaranya salah satunya yaitu bermanfaat sebagai obat bisa dan obat bisul. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Angela. Selanjutnya materi ke-7 tapak dara yang akan disampaikan oleh saudari Alda Deria. Pada saudari Alda Deria, layar dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi. Nah, yang ketujuh itu ada tapak dara atau nama latinnya Cetaranthus roseus. Nah, adapun tingkatan takson dari tapak dara ini berasal dari kingdom Plantae, subkingdom Brachyobionta, subdivisi itu Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, dan kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Gantinales, famili Apocynaceae, genus Charanthus, kemudian spesiesnya Charanthus roseus. Next. Nah, bisa kita lihat bahwa tapak dara ini dari ciri-cirinya merupakan tanaman herba, di mana tingginya itu bisa 40-80 cm. Mahkota bunganya berbentuk lembaran 5 buah. Ada yang warna putih, ungu muda, agak merah muda, putih di bagian luar, dan merah di bagian tengah.
Kemudian kuncup bunganya muncul dari titik daun yang paling atas. Dari segi daunnya hijau gelap, mengkilap, duduk berhadapan pada tangkai dan melingkari batang, sehingga tampak rimbun dan kontras dengan warna bunga. Nah, dari manfaat dari tapak darah ini biasanya dimanfaatkan sebagai obat malaria, kencing manis, dan juga pelancar haid. Next. Nah, kemudian kedelapan juga ada tanaman obat lainnya, yaitu tanaman mangkuk atau Policias scutellaria. Nah, tingkat asalnya itu berasal dari kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, divisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, dan kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Apiales, famili Araliaceae, genus Policias, dan spesiesnya Policias scutellaria. Next. Nah, adapun manfaat dan ciri-cirinya, ciri-cirinya yang pertama adalah tanaman mangkok ini dapat tumbuh pada ketinggian 1 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian merupakan tanaman perdu, tumbuhannya tegak, tinggi 1 sampai 3 meter, batangnya berkayu, bercabang, bentuknya bulat, panjang dan lurus. Nah, daunnya itu daun tunggal bertangkai agak tebal, bentuknya bulat berleku seperti mangkuk, itulah kenapa disebut dengan bunga mangkuk. Pangkal berbentuk jantung, tetapi bergerigi di antara diameternya itu 6 sampai 12 cm, pertulangannya menyirip, warnanya hijau tua. Bunganya bunga majemuk, bentuk payung, warnanya hijau. Kemudian buahnya buah buni, pipih hijau. Dari segi bijinya kecil, keras, dan warna coklat. Nah, ini dimanfaatkan sebagai tanaman obat juga, itu sebagai rambut rontok, sukar kencing, bau badan, luka, pembekakan, dan melancarkan pengeluaran ASI, lalu juga sebagai obat tradisional lainnya. Nah, mungkin itu penyampaian dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Alda yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya materi terakhir yang akan dilanjutkan oleh saudari saya, Filia Karisma. Kepada Filia dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Layar dan waktu, saya persilahkan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Selanjutnya yaitu pinang atau Araceae catechu. Taksonominya itu kingdomnya merupakan kingdom Plantae, subkingdomnya Trachinobita. Subdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta. Kelasnya Liliopsida, kelasnya Araceae, ordonya Arastales, familinya Aracaceae, genusnya Areca, dan spesiesnya merupakan Areca catechu. Lalu ciri-cirinya, pinang memiliki batang yang lurus dan langsing, dapat mencapai ketinggian 25 meter dengan diameter 15 meter, meski ada juga lebih besar. Tajuknya tidak rimbun, lepas daunnya bentuk tabung, tangkai daun pendek, tongkol bunganya memiliki seludang atau sepata yang panjang dan mudah rontok, dengan satu bunga betina pada pangkal di atasnya, dengan banyak bunga jantan tersusun dalam 2 baris yang tertancap dalam alur. Lalu buahnya termasuk buah buni bulat, telur berbalik dan memanjang, berwarna merah oranye. Bijinya 1, berbentuk telur dan memiliki gambaran seperti jalan. Dan pohon pinang ini dimanfaatkan sebagai obat tradisional yang digunakan untuk ramuan obat disentri, obat diare, penyakit kudis, membunuh cacing dalam perut, serta mengobati sakit asma. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada tumbuhan inai atau Impatiens sultani, di mana taksonominya yaitu Plantae dan subfilumnya itu Tracheobionta, subdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Rosidae, ordonya Geraniales, familinya Balsaminaceae, genusnya Impatiens, serta spesiesnya itu Impatiens sultani. Ciri-ciri dari tanaman ini memiliki batang perdu, tegak, cabang berujung runcing, daunnya berhadapan berbentuk jorong atau jorong lancet dengan panjang 1,5 hingga 5 cm. Bunganya berupa malai, tumbuh di ujung cabang dan di dekat daun. Panjangnya 4 sampai 20 cm.
Bunganya berwarna kuning muda, ada yang merah jambu atau yang sangat merah, dan berbau sangat harum. Buahnya berupa buah kotak berbentuk bulat atau bulat pipih dan memiliki garis tengah. Tumbuhan ini dimanfaatkan sebagai obat tradisional yang digunakan untuk obat pasca melahirkan, penghenti diare, serta obat luka. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah penyampaian materi terakhir dari Saudari Velia Karisma. Mungkin dengan penyampaian materi terakhir tadi, itulah penyampaian hasil diskusi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata ataupun perbuatan kami selama di Zoom ini yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Selanjutnya, kami dari kelompok penyaji akan membuka sesi kritik saran, penambahan materi, dan pertanyaan kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik saran mengenai PPT kami, terus tambahan materi dan pertanyaan, sekaligus penambahan jawaban. Silahkan kita gunakan forum diskusi yang telah disediakan. Saya sebagai moderator mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.